Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Operasional akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan penentuan lokasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Yulkarnain Fahmi Haris, NPM 19010117. 2. Salsabila Tasya Erlinda, NPM 1901010120. 3. Dandi Rahmat Hidayatul Salsa, NPM 1901010150. Penentuan lokasi. Penentuan lokasi merupakan langkah awal bagi pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Penentuan lokasi menjadi hal yang sangat penting dan lebih rumit bagi perusahaan berskala internasional. Penentuan lokasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor penentu lokasi secara kualitatif. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik analisis kuantitatif. Syarat penentuan lokasi dapat dilakukan dengan 1. Yaitu pembukaan pabrik baru. 2. Permintaan yang semakin meningkat. 3. Perubahan produktivitas tenaga kerja. 4. Perubahan nilai tukar mata uang. 5. Meningkatnya biaya-biaya. 6. Perubahan kondisi lokal. Dan 7. Perubahan struktur demografi. Selanjutnya yaitu ada produktivitas tenaga kerja. Salah satu alasan penentuan keputusan di suatu daerah adalah pertimbangan biaya tenaga kerja. Perusahaan menginginkan adanya biaya tenaga kerja yang murah, namun perusahaan perlu pula mempertimbangkan produktivitas tenaga kerjanya. Adakala harga yang murah tidak menjamin produktivitas tenaga kerja yang tinggi, akibatnya perusahaan justru mengalami pemborosan karena banyaknya produk gagal, tinggi tingkat absensi, serta tinggi tingkatnya perputaran karyawan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Kemudian ada nilai tukar mata uang. Tingkat upah dan produktivitas yang rendah sering kali membuat suatu negara terlihat sangat ekonomis atau menguntungkan. Namun, nilai tukar mata uang juga perlu diperhatikan. Nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan hanya akan menyebabkan biaya tinggi. Perusahaan dapat meraih keuntungan melalui nilai tukar mata uang dengan merelokasi ataupun mengekspor produknya ke negara lain. Kemudian ini merupakan hal-hal yang perlu ya kita perhatikan dalam menentukan lokasi, yaitu biaya. Biaya lokasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tangible cost and intangible cost. Tangible cost adalah biaya-biaya yang telah teridentifikasikan dan dapat dihitung dengan tepat. Termasuk dalam tangible cost dalam utilitas, tenaga kerja, material, pajak, penyusutan, mesin-mesin dan peralatan, serta biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan dan dapat dihitung oleh Departemen Akuntansi. Yang kedua ada perilaku. Perilaku atau kebijakan suatu negara maupun pemerintah daerah terhadap berbagai aturan sering kali berubah. Tidak terkecuali peraturan pemerintah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai lokasi. Perubahan-perubahan ini sering kali dipengaruhi oleh kepemimpinan. Pemimpin yang berbeda dapat menerapkan peraturan yang berbeda pula. Yang ketiga ada kedekatan dengan pasar, pemasok, dan pesaing. Beberapa perusahaan mementingkan untuk mendirikan lokasi yang dekat dengan konsumen. Perusahaan-perusahaan dalam bidang jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos, atau salon memilih kedekatan dengan konsumen sebagai faktor utama dalam menentukan lokasi. Ya, kemudian ada 3 metode penentuan lokasi. Yang pertama ada the factor rating method. Selain faktor kualitatif, faktor kuantitatif juga turut mempengaruhi keputusan lokasi. Ada beberapa metode yang akan dibahas. Pertama, kita akan membahas the factor rating method.
yaitu merupakan metode penentuan lokasi yang mempertimbangkan berbagai faktor, kemudian mengurutkannya berdasarkan bobot kepentingan faktor tersebut bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua adalah locational break-even analysis, yaitu merupakan analisis biaya volume untuk menyusun perbandingan alternatif lokasi selera ekonomi. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel, kemudian menggambarkannya dalam bentuk grafis sehingga diperoleh lokasi yang memiliki biaya paling rendah. Yang ketiga ada Center of Gravity Method, yaitu teknik matematis yang digunakan untuk menemukan pusat lokasi distribusi yang dapat meminimalkan biaya. Metode ini mempertimbangkan lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, serta biaya pengiriman. Langkah pertama dalam metode ini adalah menentukan lokasi dalam suatu sistem koordinat. Menggambarkan koordinat dan skala yang digunakan dapat bervariasi asalkan dapat mempresentasikan jarak yang sesungguhnya.